Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Minggu tanggal 19 Maret 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU-USD. Seperti apa perkembangannya untuk market XAU-USD di minggu depan. Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame weekly. Secara keseluruhan kalau kita perhatikan ya, pergerakan di time frame weekly ini membentuk Marubozu bullish ya. Candle pattern terbentuknya adalah candlestick pattern membentuk Marubozu bullish, yaitu dimana daripada pembukaan dan low dan high dan close-nya ini hampir tidak ada wick ya, atau tidak ada ekor. Ini yang disebut dengan candle Marubozu bullish. Ini artinya ya, bias momentum yang sangat kuat atau momentum buyer yang cukup tinggi yang terjadi di minggu kemarin. Dan disinilah adanya terjadinya gejolak ya, kondisi ekonomi Amerika yang memang posisinya sampai saat ini terjadi sistem perbankan yang lagi kacau. Diakibatkan karena si Jeremy Powell menaikkan tingkat suku bunga dari tahun 2022 ya hingga tahun 2023 awal ini ya, itu dinaikkan terus menerus, dan ini menunjukkan adanya potensi sistem perbankan yang akhirnya menjadi kekacauan yang ada di Amerika. Dan hal tersebut dimanfaatkan khususnya di minggu kemarin ya, ketika terjadi SVB Bank, kemudian Signature Bank, dan turunnya saham Credit Suisse terjadi di Amerika, dan di situ jadi kenaikan pembelian besar-besaran untuk XAU-USD atau XAU-USD dianggap menjadi lindung nilai ya, atau safe haven, di mana terjadi dorongan buy yang sangat kuat dan akhirnya mendorong pergerakan XAU-USD terjadi kenaikan yang cukup signifikan, dan bahkan di hari Jumat kemarin memberikan dampak dorongan yang sangat kuat. Dan ini kalau kita perhatikan apakah nantinya ya, khususnya di minggu depan akan menunjukkan potensi kenaikan berlanjut, dan saya melihatnya secara teknikal. Di sini ada area level psikologi ya, dan area level tertingginya di 1998.33 yang terjadi di bulan April ya tahun 2022. Di sini adalah level resisten terdekat saat ini terhadap harga running, yaitu 1998.33, dan level psikologinya yaitu di $2.000 per troy ounce. Itu akan menjadikan titik uji terdekat ya untuk pergerakan XAU-USD akan bergerak naik lebih tinggi. Kemudian kita melihat dihadapkan area supply yaitu di 2070.35, di mana di sini mencapai titik tertinggi dari bulan Maret tahun 2022, yaitu di level 2070.35. Itu akan menjadikan target untuk pergerakan XAU-USD di minggu depan. Oke, itu yang pertama. Tapi yang perlu kita perhatikan juga adalah berita yang akan rilis minggu depan ya. Mungkin saya akan bacakan informasinya, yaitu hari Selasa di sini ada exacting home sales, kemudian hari Kamis dini hari ya, ini yang ditunggu-tunggu semua investor, bahwasanya Federal Fund Rate ya saat ini ya tertulis itu akan menaikkan sebesar 25 basis point. Dan tentunya ketika dinaikkan sebesar 25 basis point ini akan berpengaruh kepada pergerakan XAU-USD. Jika mana suku bunga dinaikkan, pasti akan terjadi pelemahan pada XAU-USD atau akan terjadinya koreksi. Kenapa? Karena dengan adanya suku bunga naik, orang lebih baik mencari investasi yang menguntungkan, kan seperti itu. Tapi kalau investasi emas itu kan tidak ada imbal hasil ya, tidak ada imbal hasil, tidak ada return, dan di situ akan menjadikan salah satu dampak orang beralih kepada keuntungan, yaitu suku bunga dinaikkan gitu loh, menaruh uangnya, investasinya di perbankan. Dan kondisinya memang saat ini ada sedikit pergeseran ya, jika mana suku bunga dinaikkan sebesar 25 basis point itu juga pasti akan berpengaruh kepada sistem perbankan, dan inilah yang menjadikan salah satu faktor utama yang masih menjadikan polemik ya yang dihadapi oleh si Federal Reserve sendiri atau si Jeremy Powell sebagai ketuanya. Dan posisinya ini pastinya akan berpengaruh terhadap pergerakan XAU-USD ya. Apakah nanti ini bisa teman-teman catat ya,
ketika salah satu ya konfirmasi yang menjadikan pergerakan XAU/USD itu terjadi koreksi itu ketika ada aksi profit taking ya. Itu menjadi sebuah catatan ya. Ada aksi profit taking, ini salah satu secara berita ya atau news yang bisa mengakibatkan pergerakan XAU/USD terjadi koreksi. Kenapa? Karena mereka melakukan pembelian sebelum-sebelumnya jauh-jauh hari ya, memanfaatkan harga murah ya. Nah, setelah itu dia akan melakukan profit taking ketika melihat contoh tingkat suku bunga akan dinaikkan sebesar 25 basis point, maka mereka pasti akan menjual daripada XAU/USD itu sendiri atau gold dan mengharapkan harga pasti akan terjadi penurunan. Dan itu salah satu indikator ya untuk kita melihat adanya terjadinya koreksi pada XAU/USD ketika terjadi profit taking, karena kita melihatnya kenaikan ini sangat tinggi sekali ya, sangat besar sekali dalam posisi minggu kemarin ya. Ini naik sebesar 123 ya, 123 dolar per troy ounce, mencapai angka 6,62% dalam waktu 1 minggu. Padahal rata-rata ya kalau kita ketahui hanya kisaran 50 dolar per troy ounce. Oke ya, itu yang kedua ya dari Federal Reserve fund rate ya untuk akan rilis Kamis dini hari. Kemudian ada unemployment claim di sini hari Kamis ya, yaitu dan ada new home sales juga akan rilis untuk minggu depan. Dan kemudian hari Jumat ada durable goods serta flash manufaktur ya PMI dan flash service PMI itu juga akan diperhatikan untuk minggu depan. Oke, secara keseluruhan itu tadi ya. Jadi itu secara news dan kita akan tunggu konfirmasi untuk terjadinya koreksi ya. Kalau kita lihat bias momentum terjadi gelombang impulsif yang sangat kuat ini pasti akan terjadi koreksi. Artinya seperti ini. Ketika ada gelombang impulsif itu gelombang yang pergerakannya impulsif sekali seperti ini ya, itu pasti akan didasari oleh gelombang korektif itu. Cuman kita masih belum tahu karena ini kan baru start awal terjadinya kenaikan, dan tentunya kita lihat data daripada pergerakan sebelumnya itu ada level tertingginya 1998.33 dan mendekati level psikologi. Itu menjadikan titik uji terdekat daripada harga running saat ini. Kemudian dari resisten di 2070.35 ini akan menjadikan titik uji berikutnya dari level tertingginya dari tahun 2022 bulan Maret. Oke. Jadi dua informasi itu yang perlu kita perhatikan. Adapun level yang akan menjadikan target koreksinya yaitu di area 1959.61, ini menjadikan area terjadinya breakout dari level tertinggi sebelumnya, yaitu membentuk sebuah pergerakan impulsif breakout area breakout structure ya. Ini menandakan bahwasanya strukturnya akan menunjukkan potensi kenaikan berlanjut dan pastinya ada koreksi dan melanjutkan kenaikan kembali. Oke ya, ini menjadikan catatan untuk minggu depan ya. Titik uji berikutnya adalah 2000 dolar per troy ounce. Kemudian titik koreksi terendahnya adalah area yang menjadikan level strong high sebelumnya ya, yang menjadikan support saat ini yaitu di 1959.61 untuk menjadikan target koreksinya. Oke, sekarang kita turunkan dulu di time frame daily untuk kita melihat kondisi pergerakan selama 2-3 hari ke depan ya, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Kita coba cek dulu. Yang pertama yang bisa kita lihat adalah perhatikan dari sisi kanan sini ya, sisi kanan daripada pergerakan impulsif, korektif, dan sekarang menuju pergerakan impulsif. Adapun hal yang perlu kita hitung ya dari target kenaikan ini untuk kita cari informasi yang lebih banyak lagi, salah satunya saya bisa tarik garis menggunakan Fibonacci extension ya, seperti ini. Perhatikan, ini adalah titik terendah terakhir, swing terakhir di sini ya. Kemudian ini menjadikan level tertingginya 1959.61 dan kemudian dia turun menuju area 1804.62. Ini menjadikan target penarikan saya untuk saya mengetahui ada informasi level tertinggi apalagi di antara daripada 2000 dolar per troy ounce sampai dengan 2070.35. Saya tarik seperti ini. Perhatikan, ini menjadikan titik terendahnya. Ya, seperti ini. Saya tarik titik A ke titik B ya, dari sini. Ya, titik B. Kemudian saya akan tarik menuju ke titik level terendahnya yaitu di 1000. Perhatikan ya, di 1804.62. Ini menjadikan
area terendahnya. Oke, kita kunci dulu, kita samakan angkanya ya. Yang pertama adalah 1725 ya, 1725.49. Kita masukkan angkanya dulu 25.49. Oke, ini yang pertama 49 ya, sorry. 49. Kemudian titik berikutnya adalah strong high 1959.61. Kita masukkan angkanya dulu. Kemudian swing terakhir di 1804 ya, tentunya poin 62. Nah, kita udah mendapatkan angka sebelum mencapai level 2070 ya. Nih ada level 2070 dolar per troy ounce ya, kisaran ini. Ternyata setelah naik menuju 2000 dolar per troy ounce, ada area yang bisa ditargetkan juga menjadikan target kenaikan untuk minggu depan, yaitu di 2038.74 ya, area ini. Maka saya memiliki gambaran target weekly itu bisa mencapai area sini setelah breakout daripada level psikologinya. Ini menjadikan target weekly saya ya di antara 2070.35 sampai dengan 2038.74. Kita tandain dulu untuk target weekly di pergerakan minggu depan. Dan target koreksi saya melihat ada potensi area rally base rally ya ini, yaitu mendekati level psikologi di 1900. Tapi tentunya hal tersebut harus kita lihat dulu, yaitu area strong high sama high monthly ini menjadikan batas terjadinya break of structure ya. Artinya ada dorongan kalau besok hari Senin, Selasa dan Rabu terjadi kenaikan berlanjut dari pergerakan gelombang impulsif ini ya. Khususnya hari Jumat kemarin ada Maruboshi bullish juga terjadi karena range-nya sangat tinggi juga gitu. Hari Jumat kemarin kenaikannya sangat besar gitu. Kalau kita ukur ini mencapai hampir 70 ya, hampir 70 dolar per troy ounce. Mencapai 70 dolar per troy ounce, yaitu kisaran 3,65%. Oke. Tapi tentunya dengan adanya posisi ini saya akan menunggu batas level terendahnya dulu ya, atau akan terjadinya koreksi. Tapi tentunya di time frame daily kita tidak mendapatkan informasi akan terjadinya koreksi. Ya, itu menjadikan sebuah catatan dulu. Di time frame daily tidak ada informasi akan terjadinya koreksi. Bahkan masih terbentuk hari Jumat kemarin, yaitu yaitu candlestick pattern ya, Maruboshi bullish ini menandakan bahwasanya terjadi bias momentum atau buyer momentum yang sangat kuat ya, dan ini akan menguji level berikutnya adalah 2000 dolar per troy ounce. Oke, tapi kita memiliki area bawah ya, yaitu kisaran strong high yang menjadikan breakout daripada resisten become support ya. Di sini menjadikan saya ganti titik break off structure ya, yang dimana resisten become support ya. Di sini menjadikan titik support ya, resisten become support, dan tersebut wajib dipantau karena ini bisa saya jadikan target untuk weekly ya, target untuk weekly untuk ketika dia koreksi minimal menguji wilayah ini setelah terjadinya breakout di wilayah area 1959.61. Kecenderungan tentunya masih dalam potensi kenaikan ya. Kalau kita lihat di time frame daily ya, harga masih kecenderungan naik dan batas bawah masih di area strong low 1804.62. Sampai dengan posisi saat ini belum ada perubahan yang cukup signifikan, dan titik uji terakhir nantinya yaitu di kisaran 1886.58. Ya, ini juga akan menjadikan gambaran ketika terjadinya koreksi. Oke, sekarang kita turunkan lagi di time frame 4 jam ya, untuk melihat secara detail di pergerakan time frame 4 jam. Oke, kita perbesar seperti ini ya. Kita lihat sekarang dari posisi gambar sebelah kiri ya, dari posisi kenaikan ini atau pergerakan gelombang impulsif ya, karena di sini terjadi breakout structure dan ini saat ini bergerak masih dalam potensi kenaikan berlanjut. Dan kalau kita perhatikan ada 3 candle impulsif ya. Ya, di sini ada 3 white shoulder ya. 3 white shoulder ini menggambarkan 3 candle impulsif. Ini menunjukkan bahwasanya bias momentum yang sangat kuat. Sebelumnya di sini ada terjadi yang namanya bullish engulfing ya. Ada fake candle terjadi, seolah-olah terjadi penurunan tapi gagal
dan melanjutkan kenaikan yang cukup signifikan, dan di sini juga terjadi breakout structure. Oke, kita perbesar dulu area breakout structure sebelumnya. Ini time frame 4 jam, maka kita berbicara di pergerakan minor daripada major yang tadi sudah kita bahas. Area ini terjadi breakout structure ya di hari Jumat kemarin. Oke, kita tandain dulu. Ini menjadikan breakout structure-nya. Kita tandain dulu. Ya, seperti itu. Areanya ini berkisaran, kita tandain ya. Ini high-nya kemarin yaitu di 3699 ya. 1936.99. 36.99. Ini menjadikan level tertinggi yang terjadi di hari sebelumnya ya, yaitu di hari apa ini, coba kita lihat, hari Rabu ya. Ini menjadikan level tertinggi, area support ya, area resisten become support tentunya seperti ini ya. Ini bisa dijadikan acuan karena saya melihatnya ini ada posisi bullish engulfing dan di sini ada imbalance. Oke. Selain daripada area support 1959.61 ya, area ini terjadi breakout sebelumnya, breakout structure-nya ya. Ini akan saya tandain juga. Maka kalau area tersebut terjadi breakout, ada kemungkinan akan menuju wilayah ini ya, akan menuju wilayah ini. Ini ada area order block terjadi di area demand. Oke, ini ada area order block, kita tandain dulu. Oke, di area order block itu ada posisi imbalance, dan ini salah satu order block yang menurut saya cukup bagus ya untuk kita tandain. Jadi ketika nanti pergerakannya terjadi koreksi ya, kita memiliki area yang cukup bagus untuk kita jadikan target buy, yaitu kisaran area breakout structure-nya di 1936.99. Ini menjadikan area untuk kita tandain dulu ya. Ini area zona buy ya. Kita akan tandain, ini menjadikan zona buy-nya. Ya, apakah betul-betul sampai ke area sini ya, nanti kita lihat karena sampai saat ini belum ada konfirmasi ya, belum ada konfirmasi yang ada ya dari pergerakan hari Jumat kemarin, belum ada konfirmasi sama sekali. Teman, kita memiliki zona buy di area tersebut ya. Berharap ada konfirmasi akan terjadi. Pastinya seperti itu ya. Ketika terjadi gelombang impulsif, pasti ada gelombang korektif. Koreksi pertama adalah area support 1959.61. Ini menjadikan acuan pantau ya, pemantauan wilayah ini. Artinya kalau sudah mendekati area ini ya, dan posisinya terjadi gelombang impulsif yang sangat kuat, maka menuju area zona buy di kisaran area supportnya 1936.99 sampai dengan area paling titik terendahnya ya, berkisaran 1927. Oke, kita tandain aja deh, nggak apa-apa. Ini kita tandain posisi batas atasnya di sini untuk zona buy-nya ya, kemudian batas bawahnya ada di area ini. Nah ini. Oke ya, ini ada batas bawahnya. Range-nya area tersebut kita ini dulu sebentar. Kita batasin dulu ya. Ini batasnya, areanya ya. Itu areanya. Oke, kita masukkan dulu. Ya, itu areanya. Terus kemudian yang di atas juga sama. Kita masukkan dulu areanya. Oke ya, nah itu areanya berkisaran antara 1927.08 sampai dengan 1944.60 ya. Yang tentunya ada breakout structure. Di sini ada area support 1936.99. Ini adalah area zona buy-nya. Oke, itu areanya ya. Jadi kalau koreksi ya, yang pertama yang akan diuji adalah area support dulu. Maka saya tulis area pemantauan di sini. Supportnya 1959.61. Kalau terjadi impulsif bearish ya, pergerakannya maka akan menuju area zona buy. Oke ya. Ini tapi untuk informasi ini masih belum kita dapatkan untuk terjadinya koreksi ya. Karena informasi di time frame 4 jam masih pergerakannya impulsif bullish. Oke, impulsif bullish karena ini jaraknya juga sangat tinggi ya. Tentunya seperti ini ya catatannya. Kalau kita berbicara rata-rata harian pergerakan, ketika sudah ada momentum pergerakan yang cukup tinggi seperti ini, bahkan satu candle aja 26.56 dolar per troy ounce, ini kan sangat besar.
ketika akan terjadi koreksi, maka angka-angka yang terjadi itu juga akan mengikutin ya. Jadi nggak bisa kita jadikan acuan untuk range rata-rata harian gitu. Seperti halnya 20 sampai 30 dolar kita buat acuan itu nggak bisa. Ya, minimal akan terjadi dorongan turun nih. Contoh time frame 4 jam besok ya. Area ini kan juga kita lihat kalau satu candle impulsif bearish terjadi close di bawah support 959, ini sudah kan konfirmasi bearish engulfing, atau ada terjadi kenaikan level psikologi gitu ya, contohnya di 2000 dolar per troy ounce dan ditutup di candle bearish pin bar gitu contohnya, itu sudah ada informasi bahwasanya akan terjadi koreksi. Tentunya bisa juga di hari Senin itu terjadi koreksi yang sangat besar, itu juga bisa karena pergerakan di mana 1 minggu kemarin dan khususnya hari Jumat itu menunjukkan potensi kenaikan yang cukup signifikan di atas daripada rata-rata pergerakan harian. Istilahnya gini loh, calling down ya. Dari dia high banget pergerakannya, ketika dia koreksi ya untuk lebih soft penurunannya itu juga akan menunjukkan angka yang cukup signifikan gitu loh. Sampai nanti terjadi pergerakan yang normal kembali. Paham ya? Itu yang akan terjadi ya di pergerakan XAUUSD. Oke, ini dari time frame 4 jam kita sudah mendapatkan area zona buy-nya ya. Untuk zona berikutnya sebentar, kita akan turunkan dulu time frame 1 jam ya. Oke, di time frame 1 jam saya melihatnya kalau dari posisi ini kan sudah kita gambarkan tadi ya, yaitu di 2038 ya, 2038.74 ini adalah extension ya sampai dengan area 2070. Coba saya cari dari level terdekatnya ya, swingnya tadi kita lihat di posisi ini. Oke, sebentar, di posisi ini. Nah, ini ada area supply ya, ada area order block juga. Sebentar, ada area supply, ada area order block. Tentunya ini juga masih fresh. Kita tarik aja ya. Ini ada area order block di sini. Dan ini masih fresh. Ini tentunya saya akan jadikan gambaran untuk target sell ya. Ini sebentar saya tandain dulu posisinya. Saya geser dulu sebentar. Karena ini sangat berpotensi juga sebelum dia akan break di atas level psikologi. Apakah area order block yang menjadikan wilayah supply ini tidak berhasil di breakout ya. Kalau tidak berhasil di breakout, maka posisi tersebut akan bisa dijadikan acuan gitu loh. Ya, sebentar, saya geser-geser dulu posisinya. Nah, itu ya. Oke, nah seperti ini. Ini area order block time frame 1 jam. Ya, wilayahnya antara 1991 ya, poin sekian sampai 98 poin sekian. Oke, ini adalah wilayah zona sell saya. Sebentar, saya pasin dulu ya supaya sama. Oke, kita tandain. Ini adalah zona sell. Ya, perhatikan ini adalah zona sell. Nah, udah. Ya, pastinya mendekati area daripada high weekly-nya ya. High weekly 1988. Sangat mendekati. Nanti kita cek untuk hari Senin besok. Ini adalah zona sell. Saya kasih angkanya dulu ya. Sebentar. Dari sini aja. Oke, ini adalah zona sell-nya. Itu areanya ya. Oke, kita kunci. Kemudian berikutnya adalah zonanya ini. Oke, berkisaran antara 1991 ya, poin 77 sampai dengan 1998.64. Ya, artinya itu menjadikan area zona sell saya. Ya, kalau nantinya area tersebut ada potensi pembentukan pattern terjadi ya. Kalau kita perhatikan di sini kan ada bullish engulfing terakhir ya. Ada bullish engulfing
dari pergerakan time frame 1 jam ya, close di atas daripada ini. Adapun koreksi pastinya terjadi ya 50%, dan perlu kita tandain adalah pembukaannya ini. Ini ada open bulls, ini juga akan menjadikan konfirmasi di awal ya. Konfirmasi di awal sebelum kita melihat konfirmasi di time frame 4 jam. Oke, ini ada open bulls berkisaran antara 1976.18 ya. Ini kita tandain dulu. Ini poin 18 ya, seperti ini. Ini menjadikan open, artinya seperti ini. Kalau nanti posisi ini terjadi breakout di wilayah 1976, maka akan memberikan konfirmasi dia akan terjadinya koreksi. Oke, koreksi dan batas terdekatnya 1959.61. Ini untuk pergerakan di hari Senin besok ya. Jadi pantau betul-betul wilayah ini. Ini pantau pemantauan berikutnya di sini, yaitu area open bulls-nya ya. Kalau area ini terjadi breakout, maka kecenderungannya akan terjadi koreksi. Ya, pantau dulu wilayah ini. Nah, wilayah tersebut ya, itu menjadikan titik pantau karena saya melihatnya ketika ada impulsif bullish, terus kemudian katakanlah Senin besok dia naik menuju area zona sell, dan posisi ini ada konfirmasi ya, ada konfirmasi penurunan, maka hal yang perlu kita perhatikan, koreksi akan lebih kuat ketika break di bawah open 1976.18. Maka akan menuju ke wilayah supportnya 1959.61. yang terjadi breakout wilayah ini ya, sudah masuk kepada area target weekly sampai menuju area zona buy kita, yaitu kisaran 1927.09 sampai dengan 1944.60. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan. Tentunya teman-teman tonton videonya dari awal sampai dengan akhir supaya banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan dan tidak sepotong-potong ya. Artinya banyak hal yang saya jelaskan ya di video ini ya, baik secara news yang berdampak, secara konsolidasinya atau konfirmasi dari teknikal ataupun newsnya seperti apa. Tonton videonya dari awal sampai dengan akhir supaya tidak banyak miss yang teman-teman dapatkan. Oke, thank you buat semuanya ya. Bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Setelah jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.